Perkenalkan, nama saya Karenasih Putri dengan NIM 230211060067. Saat ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan ruang lingkup, identitas, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh profesional di bidang teknik informatika. Langsung saja kita masuk ke penjelasan. Yang pertama itu ada ruang lingkup profesional teknik informatika. Jadi seorang profesional di bidang teknik informatika itu mempunyai ruang lingkup kerja yang cukup luas. Bisa kita lihat di sini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengembangan perangkat lunak, manajemen basis data, jaringan dan keamanan cyber, analisis data dan AI, IoT dan embedded system. Yang terakhir ada konsultasi dan manajemen teknik informatika. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi pertama ada pengembangan perangkat lunak, itu termasuk membuat aplikasi web atau mobile, menulis kode yang rapi dan aman, juga memperbaiki error dan memastikan software berjalan dengan baik. Juga ada termasuk debugging dan testing. Selanjutnya ada manajemen basis data. Nah, ini berhubungan dengan mengelola sebuah data, yaitu mendesain database, menjaga keamanan data, dan mengolah data untuk analisis agar bisa digunakan oleh perusahaan atau pengguna. Kemudian ada keamanan cyber dan jaringan. Jadi seorang profesional teknik informatika itu perlu memastikan bahwa jaringan berjalan stabil dan melindungi sistem dari ancaman seperti hacker atau malware. Ya. Jika poin akan saya jelaskan, yaitu mengatur jaringan komputer, seperti melindungi sistem dari serangan dan juga menjaga stabilitas sistem. Kemudian ada juga analisis data, yaitu data science dan AI, yang merupakan di dalamnya termasuk mengolah data dalam jumlah besar, kemudian membuat machine learning, dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi seorang profesional teknik informatika juga bisa bekerja di bidang embedded system dan Internet of Things atau IoT, yang termasuk seperti mengembangkan perangkat pintar, menghubungkan perangkat ke internet, dan pemantauan otomatis. Dan yang terakhir, ada konsultasi dan manajemen teknik informatika, di mana seorang profesional teknik informatika itu memberikan solusi, saran untuk sebuah perusahaan, kemudian juga mengelola atau mengatur proyek agar berjalan sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Jadi itu adalah poin-poin dari ruang lingkup profesional teknik informatika. Selanjutnya adalah identitas profesional teknik informatika. Jadi yang pertama itu ada problem solver, yang berarti seorang profesional. Jadi akan saya jelaskan kembali. Pertama, seorang profesional teknik informatika itu mereka adalah problem solver atau pemecah masalah. Jadi mereka itu terbiasa untuk menghadapi error, menemukan arti masalah, dan mencari solusi yang tepat dari masalah tersebut. Selanjutnya, berpikir logis dan sistematis. Jadi karena pekerjaan ini memang membutuhkan alur yang terstruktur, jadi seorang profesional teknik informatika itu harus berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Jadi karena teknologi berkembang dengan sangat cepat, jadi seorang profesional teknik informatika itu harus terus mengikuti perkembangan terbaru, yang berarti harus terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi sepanjang hayat. Selanjutnya, poin yang keempat, teliti. Jadi seorang profesional teknik informatika itu harus teliti karena kesalahan sekecil apapun dalam kode itu bisa membuat sistem gagal. Jadi harus teliti. Yang kelima, poin kelima, kolaboratif. Jadi seorang profesional teknik informatika mereka mampu bekerja sama dalam tim karena proyek teknologi biasanya dikerjakan bersama desainer, analisis, atau dengan developer lainnya. Dan poin yang terakhir, poin yang keenam, etis. Mereka ini memiliki sikap etis dan tidak menyalahgunakan kemampuan teknis untuk hal-hal yang dapat merugikan.
Jadi, itu adalah identitas dari profesional teknik informatika dan selanjutnya saya akan menjelaskan tanggung jawab moral profesional teknik informatika. Yang pertama yaitu menjaga keamanan dan privasi data. Data itu adalah hal yang sangat berharga, jadi tidak boleh disalahgunakan atau disebarkan dengan sembarangan. Jadi seorang profesional teknik informatika itu harus mempunyai tanggung jawab dengan menjaga keamanan dan privasi data. Yang kedua, tanggung jawab moral dari profesional teknik informatika adalah menghindari plagiarisme. Jadi mereka itu harus menghindari plagiarisme dan menghargai hak cipta, termasuk menggunakan library mungkin atau menggunakan kode dari orang lain, dari sumber lain. Yang ketiga ada jujur dalam bekerja. Jadi seorang profesional teknik informatika harus jujur dalam bekerja dengan tidak menutupi mungkin ada blocking penting atau memanipulasi hasil dari suatu analisis. Selanjutnya poin yang keempat, profesional dan tepat waktu. Jadi mereka itu harus profesional menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, usahakan untuk tidak terlewatkan dan bukan asal jadi harus tahu manajemen juga. Poin yang kelima adalah tidak menyalahgunakan teknologi. Jadi seorang profesional informatika mereka harus menghindari penyalahgunaan teknologi seperti membuat malware atau meretas atau hacking tanpa izin atau menyebarkan informasi palsu. Dan yang terakhir adalah menyadari dampak teknologi. Jadi mereka itu perlu menyadari dampak teknologi yang akan mereka buat sehingga bisa mengembangkan risiko dan memastikan agar teknologi bermanfaat bagi. Jadi itulah penjelasan tentang itu identitas dan juga moral, tanggung jawab moral yang harus dimiliki seorang profesional. Kesimpulannya, seorang profesional teknik informatika bukan hanya orang yang bisa mengatur atau server, tapi juga punya etika, bertanggung jawab, jujur, selalu belajar dan mengutamakan keamanan serta kenyamanan. Sekian dari saya, terima kasih.